Sumpah guys, akhir-akhir ini gua ngerasa ngeri banget tiap scroll media sosial. Dalam kurun waktu 3 hari aja, udah ada 3 kasus kriminal yang bikin ngilu. Padahal pemicunya sepele loh. Terakhir, seorang warga Buleleng, Bali berakhir di tangan amuk massa usai korban diduga mencuri ayam aduan. Pemirsa, akibat perselisihan di sebuah warung nasi uduk kawasan Matraman Dalam, Jakarta berubah menjadi lokasi bentrokan maut. Kasus-kasus kayak gini tuh bukan kebetulan guys. Ada pola besar yang bikin semua tragedi ini bisa terjadi. Gua bakal bongkar ini semua dari hasil riset yang udah gua analisa. Tapi sebelum lanjut, lo boleh kok subscribe dulu channel ini. Jadi gini, pada Jumat 24 Juli 2026 lalu, seorang satpam bernama Sumarna, umurnya 40 tahun, ditemukan mengambang tak bernyawa di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Tangannya terborgol, mulutnya tertutup lakban, dan dia masih pakai seragam satpam saat ditemukan. Melansir dari kompas.com, awalnya Sumarna lagi jaga malam sekitar jam 3 pagi. Dia ngeliat tuh, ada orang yang lagi coret-coret tembok. Terus ya ditegurlah sama dia. Tapi karena cuma negor, nyawanya melayang gitu aja di tangan para pelaku. Kasus kedua terjadi di Bali. Di hari yang sama, tanggal 24 Juli 2026, seorang pria inisial KD, warga desa Sidetapa Buleleng, ditemukan tidak bernyawa di Banjar Dinas Juwoklegi, Desa Batunya, Tabanan, Bali. Dia dikerok massa karena ketahuan nyuri seekor ayam. Massa yang marah nggak cuman ngeroyok KD gitu aja guys, mereka juga bakar motor yang dipakai KD. Polisi akhirnya netapin 5 orang sebagai tersangka. KD ninggalin istri dan 3 anak. Video anak bungsunya yang masih kelas 1 SD ini viral di media sosial. Gue pribadi nggak kuat guys liatnya. Selang 2 hari, media sosial dibikin gempar lagi. Bentrokan antara 2 kelompok warga di Matraman, Jakarta Pusat, pecah pada Minggu 26 Juli 2026. 1 orang kehilangan nyawa, 1 lagi kritis. 4 unit sepeda motor dibakar, 1 bangunan semi permanen juga ludes. Gua baca dari berita detik.com, awalnya ada 2 pemuda geber-geber motor di depan lapak nasi uduk. Warga dan pedagang merasa terganggu, terus kemudian ada yang negor, cekcoklah terjadi. 2 pemuda itu lalu pergi, tapi balik lagi bawa teman-temannya dan bawa sajam. Mereka lalu ngobrak-abrik tuh gerobak nasi uduk di situ. Warga yang nggak terima ya balas menyerang. Bentrokan maut pun pecah terjadi. Sekarang gua tanya dah, 3 tragedi itu cuman kebetulan atau ada pola yang jelas? Bayangin aja, 3 peristiwa dalam 3 hari loh. Ketiga-tiganya harusnya sih bisa ya selesai baik-baik lewat musyawarah. Atau yang paling parah ya laporin aja ke polisi. Tapi apa yang terjadi? Semuanya berujung pada kekerasan. Main hakim sendiri, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Kalau lo mikir ini cuman karena moralitas warga SDM rendah, lo salah besar guys. Ini tuh lebih dalam daripada itu. Jadi gini, dalam proses psikologi sosial, ada teori yang disebut hipotesis frustasi agresi. Pertama kali dikemukakan oleh Dollard dan timnya pada tahun 1939. Poinnya sederhana, frustasi selalu mengarah pada agresi. Tapi teori ini kemudian berkembang. Penelitian terbaru lalu menemukan bahwa nggak semua frustasi memicu agresi. Yang memicu agresi adalah frustasi yang mengurangi rasa signifikansi seseorang. Misalnya, rasa dianggap penting, dihargai, punya makna. Ketika orang merasa direndahkan, diabaikan, atau kehilangan martabat, disitulah muncul agresi. Coba lo kaitkan dengan 3 peristiwa itu tadi ya. Di Jatiluhur, Sumarna menegur pelaku coret-coret. Teguran itu mungkin dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri si pelaku. Alih-alih berargumen atau pergi, pelaku justru melakukan kekerasan. Terus di Bali ya, warga udah dibuat jengkel karena ayam-ayam mereka sering hilang. Rasa frustasi yang udah numpuk akhirnya meledak dalam satu momen. Tapi sebenarnya kemarahan itu adalah akumulasi dari rasa nggak adil yang udah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Terus di Matraman, dipicu oleh teguran karena kenal potbrong. 2 pemuda yang mungkin merasa diganggu sama warga, harga diri mereka mulai terusik. Mereka balik lagi dengan balas dendam. Warga yang ngelihat tempat cari nafkah mereka dirusak, ya juga nggak mau kalah. Terus ya saling serang, pecahlah akhirnya. Ini pola klasik dari frustasi agresi. Tapi pertanyaannya, kenapa sumbu emosi masyarakat sekarang itu begitu pendek?
Nah, disinilah konsep deprivasi relatif bisa jawab itu. Ted Robert Good menjelaskan bahwa gerakan sosial dan kekerasan kolektif muncul ketika ada kesenjangan antara apa yang diharapkan masyarakat dengan apa yang benar-benar mereka dapetin. Sederhananya ginilah, orang marah bukan karena mereka miskin. Orang marah karena mereka merasa seharusnya nggak miskin, tapi kenyataannya mereka miskin. Mereka lalu ngebandingin diri tuh sama orang lain yang lebih baik, atau sama standar hidup yang mereka anggap layak, dan mereka merasa tertinggal. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih ke kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Data BPS per Februari 2026 mencatat angka pengangguran sekitar 7,24 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi ada di kelompok usia 15-24 tahun. Artinya, hampir 1 dari 6 anak muda Indonesia yang masuk angkatan kerja nggak punya pekerjaan alias nganggur. Jumlah masyarakat rentan miskin saat ini mencapai 67,93 juta jiwa, naik 24,12%. Inflasi Juni 2026 tercatat 3,34%, dan beberapa lembaga memproyeksikan inflasi bisa tembus 4% tahun ini. Harga energi naik, sembako naik, sayur mayur di pasar juga naik semua. Ya, data inilah kenyataan hidup yang dirasakan puluhan juta orang di Indonesia saat ini. Susah cari kerja, harga barang naik, uang pas-pasan, utang menumpuk. Tapi di sisi lain, data resmi dari pemerintah menunjukkan kemiskinan udah turun. Bahkan Presiden Prabowo sendiri menargetkan angka kemiskinan turun ke rentang 6-6,5%. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5%. Secara makro, ya ekonomi Indonesia mungkin baik-baik aja, tapi secara mikro, di tingkat rumah tangga, banyak orang yang merasa tertekan. Mereka yang tadinya punya pekerjaan, sekarang nganggur. Mereka yang tadinya bisa beli beras, sekarang harus ngutang ke pinjol. Kondisi ini yang disebut deprivasi relatif tadi. Secara statistik, kemiskinan emang turun, tapi secara psikologis, orang merasa lebih miskin daripada sebelumnya, atau merasa lebih tertinggal dibanding orang lain. Idam Irwansyah, sosiolog dari Universitas Negeri Makassar, pernah bilang kalau kesenjangan ekonomi itu membuat sebagian kelompok merasa tertinggal pun nggak punya akses yang sama. Ini bisa melahirkan rasa iri, marah, bahkan dorongan untuk mengambil jalan pintas. Sekarang kita coba bedah dari sisi psikologi massa. Gustave Le Bon, filsuf asal Prancis, ngasih gambaran bahwa ketika individu bergabung dalam massa, terjadi perubahan psikologi yang dramatis. Intinya gini, ketika lo sendirian, lo mungkin bakal mikir 2 kali sebelum mukul orang. Tapi ketika lo dalam kerumunan, apalagi kerumunan yang udah marah, lo jadi kehilangan kendali. Rasa tanggung jawab kemudian hilang, diganti sama semangat kelompok itu. Lo jadi merasa kebal, lo merasa apa yang lo lakuin adalah benar. Ya karena semua orang melakukannya. Ini yang terjadi di Bali. Puluhan atau bahkan ratusan warga berkumpul. Satu orang teriak maling, yang lain juga ikut. Satu orang mukul, yang lain juga ikut. Dalam hitungan menit, seorang ayah dari 3 anak kehilangan nyawa dihabisi massa. Semuanya terjadi sangat cepat dan tanpa proses berpikir. Di Matraman juga sama. Awalnya ya cuman cekcok 2 orang, tapi kemudian masing-masing pihak manggil rombongannya. Lalu massa terbentuk, saling batu, bakar bangunan, 1 nyawa melayang. Sebenarnya negara tuh ada buat menghentikan kondisi itu. Negara juga udah bikin aturan kok. Negara bisa ngehukum para pelaku. Tapi ketika negara dianggap gagal, ketika polisi lambat, ketika hukum terasa berat sebelah, ketika keadilan terasa jauh, masyarakat mengambil alih. Mereka berubah wujud jadi hakim, jadi jaksa, dan jadi algojo sekaligus. Ini yang disebut vigilantisme atau main hakim sendiri. Dari perspektif hukum, main hakim sendiri itu adalah bentuk keadilan korektif yang salah kaprah. Masyarakat merasa negara gagal ngasih keadilan, jadi mereka ya otomatis ngambil alih. Tapi yang mereka lakukan bukan karena keadilan, itu murni balas dendam. Kekerasan yang gak proporsional lah. Jadi, apakah kondisi ekonomi sulit bikin orang mudah tersulut emosi, gampang anarkis, dan makin banyak main hakim sendiri? Jawabannya iya, tapi nggak sesederhana itu. Ekonomi yang sulit menciptakan kondisi frustasi, rasa nggak adil, cemas akan masa depan. Tapi kondisi itu sendiri nggak otomatis ngerubah jadi kekerasan. Butuh yang namanya pemicu, butuh percikan, dan percikan itu
bisa datang dari hal-hal sepele. Misal geber-geber knalpot brong lah. Ketika masyarakat udah dalam kondisi sumbu pendek, maka pemicu sekecil apapun bisa meledak jadi kekerasan massal. Pun ketika negara gagal ngasih keadilan yang cepat dan tegas, masyarakat ya kemudian ngambil alih, main hakim sendiri jadi solusi instan. Ngeri banget ya guys kalau dipikir-pikir ya. 3 kasus dalam 3 hari, 3 nyawa melayang, ketiganya dipicu cuman perkara masalah sepele. Ini peringatan darurat sih menurut gua ya. Ya bukan cuman buat aparat penegak hukum yang harus lebih cepat dan tegas, tapi juga buat kita semua guys, supaya lebih sadar kalau amarah kolektif itu berbahaya, bahwa main hakim sendiri bukan keadilan, tapi kekerasan, bahwa 1 ekor ayam gak sebanding dengan nyawa manusia. Gua pribadi berharap semoga kasus-kasus kayak gini gak terulang di kemudian hari. Semoga kita bisa belajar dari insiden ini. Sekian dulu ya guys. Thanks udah nonton video ini.